Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Stari dari kelas ke-4 TPL 308. Sini saya akan mempresentasikan hasil artikel, yaitu dari topik 1, tentang pemahaman dasar mengenai komputasi awal serta konsep jaringan. Studi kasusnya, mengatasi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan ketersediaan layanan pada perusahaan e-commerce. Di sini diawali dengan abstrak, di mana komputasi awan dan jaringan memiliki peran penting dalam memungkinkan komunikasi dan akses informasi di era digital. Komputasi awan menyediakan akses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik. Materi ini menyajikan wawasan menyeluruh tentang komputasi awan dan jaringan, mencakup definisi, konsep sejarah, perkembangan, manfaat, tantangan, dan pengelolaan alamat IP serta domain. Manfaat komputasi awan dan jaringan seperti skalabilitas, efisiensi biaya, dan fleksibilitas. Tujuan materi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan dampak komputasi awan dan jaringan dalam konteks teknologi informasi modern. Komputasi awan telah menjadi salah satu paradigma penting dalam dunia teknologi informasi modern. Konsep dasar komputasi awan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik secara langsung. Dalam konteks ini, pemahaman tentang IP address versi 4 dan versi 6 serta domain name system atau DNS menjadi krusial. IP versi 4 dan IP versi 6 adalah protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan, sedangkan DNS adalah sistem yang memetakan nama domain ke alamat IP. Dalam tulisan ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai IP 4, IP 6, serta peran DNS dalam ekosistem komputasi awan. Kita memasuki pembahasannya. Di sini akan membahas tentang komputasi awan atau cloud computing. Dari sejarah cloud computingnya, yaitu komputasi awan merupakan hasil dari evaluasi bertahap, yaitu konsep pengguna atau penggabungan sumber daya komputasi melalui jaringan global. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan munculnya gagasan Interplanetary Computer Network oleh J.C.R. Licklider, yang juga dikenal sebagai arsitek utama dalam pengembangan jaringan. Badan Proyek Penelitian Lanjutan atau ARPANET pada tahun 1969. Visinya pada saat itu adalah bahwa suatu hari nanti, semua orang di seluruh dunia akan dapat terhubung dan mengakses aplikasi atau program serta data tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, Herwin Agreyani juga menyampaikan pandangan alternatif dalam karyanya yang berjudul Cloud Computing, Konsep dan Implementasinya. Menurut pandangannya, dasar dari konsep komputasi di awal sudah ada sejak tahun 1960-an. Kita lihat gambarnya, gambar sejarah cloud computing dari 1960 sampai 2005. Yang pertama, pada waktu tersebut, John McCarthy, salah satu pakar komputer di Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dan banyak diketahui sebagai pionir atau salah satu pionir kecerdasan buatan, menyampaikan bahwa suatu saat jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Artinya, sebagai umum atau umum seperti listrik dan telepon. Dalam proses pengembangan, komputasi awan sebenarnya telah mengikuti internet dan World Wide Web. Dapat dilihat bahwa kekuatan pendorong pertama teknologi komputasi adalah revolusi internet. Lalu pada tahun 1990-an atau era itu, beberapa perusahaan di industri telekomunikasi telah mulai menawarkan VPN atau Virtual Private Networks. Layanan jaringan pribadi dengan kualitas yang lebih baik tetapi biaya yang lebih rendah untuk mengkoordinasikan atau menyeimbangkan pengguna server. Gunakan bandwidth jaringan dan gunakan tanda atau simbol cloud sebagai indikasi titik pemisah antara penyedia dan pengguna
Pada dasarnya, komputasi awan memperluas batas ke server dan infrastruktur jaringan. Pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, menggagaskan atau punya ide network computing sebagai kampanye pada waktu itu untuk menggugat dominasi Microsoft yang pada saat itu boleh dikatakan merajai untuk platform desktop computing dengan sistem operasi Windows 95-nya. Larry Ellison saat itu menawarkan gagasan bahwa sebetulnya pengguna atau user tidak perlu lagi berbagai software, dimulai dari sistem operasi atau operating system dan juga berbagai software lainnya, dimasukkan atau diinstal ke dalam komputer desktop. Komputer desktop dapat digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan lingkaran yang menyediakan lingkungan environment yang sudah ada dengan macam-macam kebutuhan perangkat lunak tersedia sehingga mampu dilakukan akses user. Yang kedua ada definisi komputasi awan. Pengertiannya itu komputasi awan hakikatnya ialah suatu distribusi data yang memperbolehkan pengguna untuk menambah skill mereka dalam menyerap sejumlah besar sumber daya jaringan komputer melalui internet sebagai bantuan dalam mengatasi pekerjaan. Contohnya adalah seorang yang hendak melakukan analisa pola lalu lintas di jalan protokol suatu wilayah, mereka dapat menyimpan data di cloud berbentuk jejaring komputer dengan banyak server data dan kemudian dapat menyajikan produk pemrosesan data jaringan yang cukup besar. Sini ada gambar komputasi awan. Yang ketiga adalah manfaat komputasi awan. Itu ada 5. Yang pertama adalah skalabilitasnya. Komputasi awan memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas komputasi, penyimpanan, atau jaringan. Yang kedua itu ada efisiensi biaya. Dengan model pembayaran berbasis konsumsi, organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, mengurangi biaya investasi awal dalam infrastruktur IT. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Akses ke layanan awan dapat dilakukan dari mana saja. Dengan koneksi internet, memungkinkan mobilitas dan kolaborasi yang lebih besar antar pengguna. Yang keempat itu ada peningkatan produktivitas. Yaitu layanan awan yang terintegrasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memfasilitasi kolaborasi tim, otomatisasi proses bisnis, dan penyediaan aplikasi yang mudah diakses. Dan yang terakhir itu ada keamanan. Provider layanan awan sering kali memiliki sumber daya keamanan yang lebih besar dan lebih terampil untuk melindungi data pelanggan, termasuk infrastruktur keamanan, enkripsi, dan proteksi dan serangan cyber. Lalu ada tantangan komputasi awan. Tantangan komputasi awan di keamanan dan kepatuhan itu mengelola keamanan data dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi menjadi tantangan utama, terutama ketika data disimpan di luar infrastruktur internal organisasi. Kedua itu ada di kinerja ketersediaan. Tantangan itu ada bergantung pada konektivitas internet untuk mengakses layanan awan dapat menyebabkan masalah kinerja dan ketersediaan jika terjadi gangguan jaringan. Tiga itu ada interoperabilitas, yaitu integrasi antara layanan awan dan infrastruktur internal organisasi dapat rumit terutama ketika mengelola data dan aplikasi yang tersebar di berbagai lingkungan. Yang keempat itu ada vendor lock-in. Itu bergantung pada satu penyedia layanan awan tertentu dapat mengikat organisasi ke infrastruktur atau teknologi tertentu, membuat migrasi ke penyedia lain menjadi sulit dan mahal. Kelima itu ada kontrol dan kepemilikan data. Menyerahkan kendali data kepada penyedia layanan awan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi keamanan dan keamanan data. Selanjutnya saya akan mereview IP address 4 dan 6. Apa itu IP address 4? IP address 4 adalah versi pertama dari protokol internet. Dia diperkenalkan pada tahun 1981.
IP4 menggunakan ruang alamat 32 bit yang memungkinkan maksimal 4.254.967.256 alamat unik. Alamat IP4 biasanya direpresentasikan dalam notasi desimal bertitik dengan 4 angka dipisahkan oleh titik, misalnya 192.0.2.1. Setiap angka dapat berkisaran dari 0 hingga 255, memberikan total 256 kemungkinan nilai untuk setiap oktet atau grup 8 bit. IP6 atau era baru diperkenalkan pada tahun 1998. IP6 menggunakan ruang alamat 28 bit yang memungkinkan jumlah alamat unik yang hampir tidak terbatas. Alamat IP6 biasanya direpresentasikan dalam notasi heksadesimal dengan 8 grup yang terdiri dari 4 digit heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 20.1.2.8.285A3.2000.2000.2000 dan seterusnya. Alamat IP6 dirancang agar lebih fleksibel dan efisien dibandingkan IP4 dengan fitur seperti peningkatan keamanan dan dukungan mobilitas. Lalu perbedaan utama antara IP4 dan IP6. Pertama itu ada ruang alamatnya. IP4 menggunakan ruang alamat 32 bit, sedangkan IP6 menggunakan ruang alamat 128 bit, sehingga memungkinkan jumlah alamat unik yang jauh lebih besar. Yang kedua ada representasi alamat. Alamat IP4 direpresentasikan dalam notasi desimal bertitik, sedangkan alamat IP6 direpresentasikan dalam notasi heksadesimal. Yang ketiga itu ada format header. IP4 dan IP6 memiliki format header yang berbeda, dengan header IP6 lebih fleksibel dan efisien. Yang keempat itu ada fragmentasi. IP6 tidak mendukung fragmentasi yang dapat meningkatkan kinerja jaringan dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya saya akan mereview tentang domain dan DNS. Domain adalah alamat yang digunakan untuk mengakses situs web di internet. Domain merupakan nama yang mudah diingat oleh manusia dan digunakan sebagai pengganti alamat IP yang panjang dan sulit diingat. Contoh domain adalah www.google.com, di mana google.com adalah nama domain yang mengarahkan ke alamat IP server Google. Kedua ada DNS atau Domain Name System. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar dapat dipahami oleh komputer. Fungsi utama DNS adalah sebagai database besar yang menyimpan informasi terkait IP address dari berbagai domain yang diakses. Misalnya, ketika kita mengetik www.facebook.com, DNS akan menerjemahkan domain tersebut menjadi alamat IP yang diperlukan untuk mengakses situs tersebut. Selanjutnya cara kerja DNS. DNS bekerja melalui DNS lookup atau resolution. Saat pengguna memasukkan nama domain ke dalam browser, komputer akan melakukan permintaan DNS atau DNS request untuk mencari IP address terkait. DNS server kemudian akan mencocokkan domain dengan IP address yang sesuai memungkinkan akses ke situs web yang diinginkan. Jenis-jenis DNS record itu ada beberapa, diantaranya ada record itu menyimpan alamat IP4, CNAME merujuk ke domain atau subdomain lain, MX mengidentifikasi server untuk email, TXT memberikan informasi teks untuk validasi email dan lainnya. Lalu yang terakhir ada SRV, berisi spesifikasi data DNS untuk layanan tertentu. Kesimpulan yang dapat saya ambil, domain dan DNS merupakan elemen kunci dalam struktur internet modern. Domain memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dengan mudah, sementara DNS memastikan bahwa nama domain diterjemahkan dengan benar ke alamat IP yang sesuai. Pemahaman yang baik tentang domain dan DNS sangat penting dalam memahami cara internet beroperasi secara efisien dan aman. Alamat IP adalah komponen dasar internet yang memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain dan memfasilitasi transfer data.
dari masa awal IP4 hingga IP versi 6 lebih modern dan efisien. Alamat IP telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan internet yang terus meningkat. Memahami sejarah jenis dan pentingnya alamat IP sangat penting bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan dan perangkat yang terhubung ke internet. Sini saya akan membahas studi kasus. Awalnya dengan latar belakangnya, saya ambil itu ada perusahaan cukup besar, yaitu Shopee. Shopee adalah platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dengan jutaan pengguna aktif dan ribuan merchant yang menjual berbagai macam produk. Seiring dengan pertumbuhan platform ini, memastikan stabilitas dan keamanan infrastrukturnya sangatlah penting. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah mengelola alamat IP secara efektif untuk memastikan komunikasi yang lancar antara pengguna, pedagang, dan server. Lalu identifikasi masalahnya. Tim IT Shopee telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan alamat IP untuk meningkatkan kinerja dan keamanan platformnya. Tim ini bertugas menerapkan solusi yang dapat mengelola alamat IP versi 4 dan IP versi 6 secara efisien, serta mengintegrasikan layanan sistem nama domain DNS untuk memastikan resolusi nama domainnya yang andal dan cepat. Solusinya di sini saya merekomendasikan untuk masalah tersebut dengan yang pertama itu menerapkan sistem manajemen DNS. Itu Shopee akan menerapkan sistem manajemen DNS yang dapat mengelola alamat IP versi 4 dan IP versi 6, serta berintegrasi dengan layanan DNS yang ada. Sistem ini akan menyediakan pemantauan dan pelaporan pertanyaan dan tanggapan DNS secara real-time, memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah apapun dengan cepat. Yang kedua, optimalkan alokasi alamat IP 4 dan IP 6. Shopee akan menerapkan solusi yang dapat mengoptimalkan alokasi alamat IP 4 dan IP 6. Hal ini melibatkan pengguna alat yang dapat menganalisis penggunaan alamat IP dan mengidentifikasi area di mana alamat dapat dialokasikan kembali atau dikonsolidasikan. Yang ketiga, menerapkan sistem change DNS. Shopee akan menerapkan sistem changing DNS yang dapat menyimpan data DNS yang sering diakses dalam cache. Ini akan mengurangi beban pada server DNS dan meningkatkan kecepatan resolusi nama domain. Terakhir itu ada menerapkan solusi keamanan DNS. Shopee akan menerapkan solusi keamanan DNS yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan berbasis DNS, seperti serangan amplifikasi DNS dan serangan keracunan change DNS. Dapat saya simpulkan, solusi yang diusulkan akan memberikan beberapa manfaat, termasuk peningkatan kinerja, peningkatan keamanan, penghematan biaya, dan skalabilitas. Dengan menerapkan solusi ini, Shopee memastikan bahwa platformnya terus memenuhi permintaan pengguna dan pedagang yang terus meningkat. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Berikut ada referensi dan cek plagiarismenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.